إلى محمد وعلى آل سيدنا محمد. Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Sehat? 7 ya? Malam yang ke-7. Maka kalau sudah masuk malam yang ke-7, maka setidak-tidaknya itu tadarus kita sudah masuk pada juz yang ke-6 paling tidak. Tidak perlulah saya tanya, rasanya malam ini sudah sampai juz berapa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syahrul Ramadan juga syahrul Quran. Maka kalau berbicara tentang Ramadan, maka dia adalah syahrul Quran. Maka antara Ramadan dan Quran ini adalah ibarat dua sisi mata uang. Ya? Maksudnya apa? Kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka kita berbicara tentang Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita berbicara di dalamnya tentang Ramadan. Maka Ramadan, Quran, Ramadan ini adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kepada yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dua hal ini seperti dua hal yang tak bisa dipisahkan? Karena ini bentuk dari aplikasi yang dilakukan oleh sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu. Di luar Ramadan mereka berinteraksi dengan Al-Quran, masuk ke Ramadan itu ditambah waktunya. Ya, ditambah waktunya. Nah, nanti terakhir kita coba lihat bagaimana peningkatan, bagaimana peningkatan ulama-ulama terdahulu interaksinya dengan Al-Quran ketika masuk bulan Ramadan. Tapi sebelum masuk kepada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba motivasi sedikit diri kita supaya apa? Supaya Ramadan hari-hari berikutnya itu benar-benar kita tidak pernah meninggalkan yang namanya Al-Quran. Di antara banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak keutamaan yang bisa kita raih, yang dapat kita rengkuh kemuliaan melalui Al-Quran, maka kita bahas setidaknya satu saja pada malam ini. Apa kemuliaan, apa keberkahan yang dapat kita ambil melalui berinteraksi dengan Al-Quran? Yaitu apa ya? Bapak Ibu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran yang kita baca. Ketika kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran menjadi penolong kita di dunia, di alam kubur, dan nanti di hari pembangkitan. Ini kemuliaan Al-Quran. Menolong kita di dunia, kemudian menolong kita nanti di alam kubur, kemudian juga penolong bagi kita nanti ketika hari pembangkitan. Bapak Ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia, Bapak Ibu, kita sebagai manusia tak bisa lepas dari masalah. Ya, itu kita manusia. Maka kalau kita tidak pernah bisa lepas dari masalah, maka kita manusia tidak lepas dari yang namanya butuh pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mana pertolongan itu? Kalau di dunia ini mungkin dari orang-orang terdekat, dari tetangga kita, dari karib kerabat kita. Kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita berharap, Bapak Ibu, pertolongan itu dari manusia terdekat dari kita, tetapi tidak. Bahkan sampai muncul status di media sosial. Apa statusnya? Saudara berasa orang lain, orang lain berasa saudara. Apa maksudnya? Terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
ya, orang terdekat dari kita pun terkadang tak bisa memberikan pertolongan atas kesulitan yang sedang kita alami. Itu kita manusia. Di dunia saja kita butuh pertolongan. Apakah lagi nanti di akhirat? Maka kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran ini. Kapan dibacanya? Ya mumpung Allah masih beri sehat, mumpung masih Allah beri waktu luang. Baca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca pada waktu kita sehat dan ada waktu luang itu akan menjadi penolong nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita butuh pertolongan, mungkin dari sesama kita manusia. Lantas di akhirat nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertolongan siapa yang kita harapkan? Di antara janji Allah dan Rasulnya, pertolongan yang bisa kita harapkan adalah dari Al-Quran yang selalu kita baca. Pada satu masa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu kesempatan nanti ketika Allah bangkitkan kita, itu kondisi manusia ketika itu sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Kondisinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah gambarkan? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang tak saling mengenal lagi antara sanak famili tak kenal. Wa ummihi wa abihi, antara ayah dan ibu sudah tak mengenal lagi, sudah tak saling memikirkan lagi. Wa sahibatihi wa bani, antara kerabat dan anak. Bapak yang dimuliakan Allah, kita tak saling memikirkan lagi. Disebabkan apa? Kulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Pada kesempatan itu, di hari manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sibuk memikirkan dirinya. Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana hisabku? Bagaimana hisabku? Bagaimana pertanggungjawabanku kepada Allah? Apakah amal kebaikanku jauh lebih banyak atau sebaliknya amal burukku jauh lebih banyak? Kondisinya menakutkan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisinya ketika mengkhawatirkan, bahkan sesama manusia, orang terdekat antara anak dan ayahnya, antara ibu dengan anaknya, ketika itu sudah tidak saling memikirkan lagi. Akan tetapi Bapak yang dimuliakan Allah, pada kondisi yang mengkhawatirkan dan menakutkan itu, ada sekelompok orang. Bagaimana kalau dilihat dari wajahnya? Kalau dilihat dari wajahnya Bapak yang dimuliakan Allah, terlihat dari wajahnya ketenangan dan tidak ada merasa takut dan khawatir sedikit pun. Siapa kelompok ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelompok ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan apa dia berinteraksi? Dengan dua surah di dalam Al-Quran. Dan dua surah itu diberi gelar oleh Rasulullah dengan Zahrawaini. Zahrawaini. Ada yang tahu dua nama surah yang diberi gelar Zahrawaini oleh Rasulullah? Dua surah itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka kata Rasulullah SAW, dengan kondisi yang ketika itu hirup pikuk,
menakutkan, mengkhawatirkan. Ada orang-orang yang dari wajahnya tenang saja, tak ada merasa takut. Maka kata Rasulullah SAW, wa innahuma ta'tiyani, karena pada orang yang diberikan ketenangan Allah tadi datang kepadanya, yaitu ta'tiyani, dua surah. Yaumul qiyamah pada masa itu seperti apa? Ya ka'annahuma ghamamatani, yaitu datang dua surah itu sebagai pelindung atas mereka. Sehingga apa? Tak ada merasa takut sedikitpun, tak ada merasa khawatir sedikitpun. Karena apa? Karena Al-Quran yang ia baca, terkhusus Al-Baqarah dan Ali Imran, yang tidak pernah kering lisan dan lidahnya untuk membaca dua surat ini, maka benar-benar dia menjadi penenang dan menjadi pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Fattah Al-Qadi pernah menerangkan tentang kemuliaan pertolongan yang akan didapati dari Al-Quran. Berbeda dengan pertolongan atau syafaat dari amalan yang lainnya. Apa perbedaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ternyata kalau syafaat dan amalan-amalan yang lain itu, kita masuk dulu ke dalam neraka, dibalas dulu keburukan kita itu, baru ada syafaat dan kita dikeluarkan dari sisaan itu. Akan tetapi kata Syekh Abdul Fattah, berbeda dengan syafaat Quran. Bagaimana syafaat Quran itu? Syafaat Quran itu menghalangi pembacanya untuk masuk ke dalam neraka. Nah, itu kemuliaan dari syafaat Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana interaksi para sahabat, tabi'in, para ulama-ulama terdahulu ketika masuk bulan Ramadan ini, mengharapkan berkah Ramadan, mengharapkan keutamaan Al-Quran ini. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya adalah Al-Aswad. Bagaimana interaksi beliau dengan Al-Quran ketika Ramadan itu? Karena Al-Aswad, bahwasanya Imam Al-Aswad ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakhtimul Quran fi Ramadan, yaitu fi kulla lailataini. Al-Aswad ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengkhatamkan Al-Quran pada Ramadan itu setiap 2 malam sekali. 2 hari khatam 1 kali, 2 hari khatam 1 kali. Ini Al-Aswad ketika masuk Ramadan. Kemudian sahabat Nabi Al-Qatadah namanya. Bagaimana sahabat Nabi ini berinteraksi dengan Al-Quran? Yakhtimul Quran fi kulli sabah. Al-Qatadah ini selalu mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 7 hari sekali. Setiap 7 hari khatam sekali. Wa idza jaa Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, yakhtimul Quran fi kulli salat. Setiap 3 hari khatam 1 kali. Setiap 3 hari khatam 1 kali. Wa idza jaa al-asr, ketika masuk 10 malam terakhir dari Ramadan, yakhtimul Quran kulla lailah, menghatamkan Al-Quran itu setiap malam. Dan bagaimana dengan imam kita, Imam Syafi'i? Kata Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i yakhtimul Quran 60 khatmatan fi Ramadan. Imam Syafi'i itu mengkhatamkan 60 kali khatam selama Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Imam Abu Hatim bagaimana Imam Syafi'i ini bisa mengkhatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sampai 60 kali. Kapan dia membacanya? Yaitu fi shalah, yaitu pada waktu sholat malamnya. Jadi di waktu sholat malam. Kapan sholat malam para sahabat, para nabi itu? Dari Isya
salah seorang sahabat ikut dia sholat malam dengan Nabi. Rakaat pertamanya itu khatam malam. Kenapa? Salah seorang sahabat ikut dia sholat malam dengan Nabi. Rakaat pertamanya itu khatam Ramadan dengan Al-Quran. Kalau kita tidak, sebahagian pengurus, Ustaz, ngisi malam ini, insya Allah sekaligus imam Ustaz, iya, jadwalnya seperti itu. Tapi mohon maaf Ustaz, jamaahnya kalau bisa jangan sampai lewat dari jam 9 sholat asar. Selesai ngisi tausiah kadang setengah 9, kadang lewat 5 menit. Sholat tarawih tidak boleh lewat sampai jam 9. Gimana? Bapak Ibu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf. Mungkin kita tak sanggup seperti para sahabat. Mungkin kita tidak sanggup seperti Imam Al-Qatadah, seperti Al-Aswad, seperti Imam Syafi'i, seperti Nabi yang salat malamnya, yang istirahatnya hanya dari maghrib sampai isya. Isya sampai subuh itu waktunya salat malam bagi mereka. Mungkin kita tidak sanggup, Bapak Ibu yang dikatakan Allah. Tapi mudah-mudahan dengan mereka seperti itu, diisinya Ramadan itu dengan Al-Quran, setidaknya memotivasi kita. Mungkin Ramadan yang lalu kita belum khatam 1 kali. Ramadan ini wajib khatam 1 kali. Nah, itu targetnya mesti kita tahu. Jadi apa maksudnya? Ditingkatkan lagi interaksinya dengan Al-Quran selama Ramadan. Mumpung masih malam yang ke-7. Setidak-tidaknya hari ini, malam ini kita sudah menghatamkan juz yang ke-6. Kalau sudah lewat dari juz 6, mudah-mudahan target 1 khatam itu insya Allah bisa tercapai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ya, kita berkaca tentu dengan para nabi, sahabat dan imam-imam yang lainnya. Begitu mereka berinteraksi dengan Al-Quran, setidak-tidaknya semangat mereka itu bisa memotivasi kita pula untuk menjemput Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita dari Ramadan sebelumnya, terutama berhubungan dengan Al-Qurannya. Harus lebih baik Al-Qurannya dari Ramadan sebelumnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kepada Allah atas segala penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kalau seperti ramai yang biasanya 30 menit tidak terasa keilmuan didikan itu. Masyaallah. Baik, Bapak yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, Bapak akan laporkan keuangan masjid kesalahan kita pada infak semalam. Alhamdulillah, kas pembangunan masjid masuk sejumlah Rp357.000. Kemudian yang kedua, kas masjid masuk sejumlah Rp257.000. Alhamdulillah, yang terakhir, untuk sholat tarawih kita pada malam ini, akan minta kesediaan dari Ustaz Hardan SMA dan untuk Bilal disampaikan kami pada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.